Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man sama fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man qama fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man qara'a al-Qur'an fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man sabbaha fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man da'a ila Allah fi Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada man istaghfara fi Ramadan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Yanda bunda yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama membuat suatu majelis yang mana majelis itu disebutkan nama Allah, membaca Al-Quran, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah majelis seperti ini akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita selalu dalam sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang taat kepada, hormat kepada guru-gurunya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, yaitu temanya sudah disampaikan oleh Romo Ketua kita, beliau Syekh Abbas. Mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, ya, tentunya 3 keutamaan di bulan puasa. Keutamaan amal yang di bulan puasa, yang pertama adalah memperbanyak sedekah di bulan puasa. Memperbanyak sedekah di bulan apa? Korene suarane. Bulan apa? Bulan puasa. Oke. Yang dah hakim kok tumben tidak ada suaranya. Bulan apa yang dah hakim?
bulan puasa. Okay. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah biasa terpakai bapak-bapak, ibu-ibu, mau pakai yanda bunda kok keangelan kata. Foto napa-napa nggih, sing umum mawon nggih. Nggih. Matur nuwun. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dengan sedekah, ya. Sedekah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqatal muslimi tazidu fil umri." Sesungguhnya sedekahnya orang yang muslim itu akan menambah umurnya. Kelihatan kan tambah umurnya toh? Yang sedekah-sedekah tambah tua. Wa tamna'u maituhu su, dan dia akan tercegah dari su'ul khotimah ketika meninggalnya. Ini kalau banyak sedekah. Wa yudhabullah bihal kibra wal faqra wal fakhr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dengan sedekah itu dari hati seorang muslim, yaitu rasa kibir. Ngertos kibir? Ngertos kibir? Dereng ngertos? Kibir niku adalah sombong. Wal faqra, dan juga fakir. Wal fakhr. Fakhr niku ngertos? Fakhr itu adalah bangga diri. Karena dengan harta itu kita kadang membuat hati kita itu tambah sombong, kadang membuat kita itu tambah bangga di diri. Maka ada suatu ulama mengatakan, apa itu harta? Harta itu apa? Ada yang tahu apa itu harta? Ada yang marketing tentang harta? Kok bisa? Harta apa harto itu? Harta itu kata ulama, malullah. Harta itu adalah hartanya Allah yang berpindah ke tangan sampai ke tangan orang lain dan kembali kepada Allah. Itu harta. Itu kalau ulama mengartikan seperti itu. Kalau kita kan beda, ya. Harta yaitu fulus, bil fulus kullu mulus, ya. Dengan fulus, harta itu adalah uang. Dengan uang itu segalanya jadi mulus, ya. Wajah jadi mulus, semuanya jadi mulus, ya. Itu kalau pepanaan kita. Kalau ulama yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu harta itu adalah milik Allah yang berpindah dari tangan ke tangan kemudian akan kembali kepada Allah. Maka jangan pernah bangga dengan harta yang kita miliki. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit agak salah penafsiran yang tadi, ya. Ya, biziyadatil umri adalah yang dimaksud tadi itu hanya sekedar bercanda saja, karena bertambah umur bukan bertambah tua yang dimaksud, adalah dengan ditambahnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Tanda keberkahan itu adalah dengan kita bisa beramal kebaikan dalam setiap umur kita. Kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini kita dilatih untuk supaya kita tidak bakhil, ya, supaya kita tidak bakhil, ngertos bakhil, cetil, ya sanes bahlil lho nggih, jenengan salah sebut nanti bahlil ngoten, cetil, medit, ya, karena medit itu tidak akan pernah dekat dengan surga, apalagi mencium bau surga. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kalau tidak salah hadis ini di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden. Lama khalaqallahu jannata Aden, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, kemudian khuliqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan diciptakan di dalam surga Aden itu keindahan surga niku, sifat surga niku ada 3. Ma la 'ainun ra'at, mata itu tidak pernah memandang, tidak pernah melihat keindahan surga yang sebenarnya. Keindahan surga yang kita lihat, surga dunia itu, ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan surga di akhirat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan keindahannya itu tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati sanubari manusia tentang keindahan surga. Ya. Kemudian setelah diciptakan, qala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berfirman kepada Jannatu Aden, takallimi, wahai surga Aden, sekarang kamu bicara. Maka apa yang dikatakan surga Aden? Qalat qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, 3 kali dia mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, karena tahu dirinya adalah tempat bagi orang-orang yang beriman. Sudah disebutkan dalam di dalam Al-Qur'an, sinten sing ngertos ayat surga Aden bagi orang-orang beriman. Dalam surat apa? Ada yang tahu? Dalam surat yang Abbas. Dalam surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi hanya bukan surga saja yang akan didapatkan oleh orang-orang mukmin, akan juga didapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu dia mengatakan qad aflahal mu'minun 3 kali, summa qalat, dia melanjutkan perkataannya, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in, aku iki haram, kata surga Aden, aku iki haram ditempati bagi orang yang bakhil dan orang yang mura, yaitu orang yang hatinya penuh dengan riya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mumpung di bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk memperbanyak sedekah, ya, untuk meringankan tangan kita, ya, memberikan, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Terutama niki saran, ada sedikit saran, ya, sedikit saran bagi ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu, ya, biasanya ibu-ibu niki punya penghasilan sendiri dan juga kadang diberi nafkah oleh siswa
si suami. Kemudian maka di sini ada saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang istri berinfak, ya, hendaknya dengan menggunakan uang nafkah dari suami. Kenapa? Ya, supaya suami juga mendapatkan aliran pahala apa yang diinfakkan oleh istri. Karena apa? Kalau si istri menggunakan uang sendiri, penghasilan sendiri, itu suami tidak akan mendapatkan pahala, aliran pahala, karena sesuai apa yang diinfakkan oleh istri. Di sini teks hadisnya seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqat al-mar'atu," apabila seorang istri niku berinfak, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, yang tidak rusak, artinya masih layak untuk dimakan. Sekarang kan sudah dibuatkan, dibelikan, dipesankan, langsung sudah layak lah, pasti layak, apalagi lagi di bulan Ramadan. Maka kana laha ajruha bima anfaqat, maka bagi si istri itu pahala sesuai dengan apa yang dia infakkan. Wali zaujiha, kata Rasulullah, kemudian wali zaujiha bima iktasaba, dan bagi suaminya itu karena dia telah bekerja, bima iktasaba, sesuai dengan, karena dia mendapatkan harta itu dari pekerjaannya. Nah, lagi kalau tidak menggunakan uang si suami, nafkah dari suami niku kasihan, ya, kasihan tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan pahala yang kita infakkan, karena yang kita infakkan itu suami juga dapat pahala karena dia telah berusaha dengan kerja kerasnya, kita bisa bersedekah. Walil khadimi, dan juga bagi orang yang khadim, pembantu, juga dapat pahala karena dia menyalurkan tenaganya untuk membantu membagikan kepada orang lain. Nah, berarti sini itu yang tanam pahala paling banyak niku ya niku sing tukang panitia takjil. Wah, panitia takjil ikut membagikan itu, bayangkan kalau yang satu orang panitia takjil yang membagikan, kemudian yang berinfak ada 10 orang, dia dapat 10 kali lipat. Itu pahalanya orang yang membagikan takjil, hanya mengorbankan nyumbang tenaga mendapat pahala, ya. Wala yanqusu ba'dhum ajru ba'din syai'a, dan tidak sedikit pun terkurang dari pahala mereka semuanya sama pahalanya. Nah, jadi ini kisaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya kita bisa menginfakkan harta yang dari suami kita. Nah, sekarang ibu-ibu sampun dapat nafkah dereng dari suami, THR sampun cair dereng. Kalau belum cair, ya, diniatkan untuk suaminya supaya suami juga dapat pahala, diniatkan. Mungkin pakai uang jenengan, suaminya belum cair, ya, pakai uang jenengan dulu supaya diniatkan untuk suami supaya mendapatkan aliran pahala juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru satu tema yang kita bahas, sudah mau jam 2. Langsung saja, guys. Kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ahabbu ilallah minas samawati wal ardi wa ma fihin, ya, karena Al-Quran itu lebih Allah cintai daripada langit dan bumi serta seisinya. Al-Quran paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Al-Quran ini kita menjadikan untuk menyambung
tali kita kepada Allah, sebuah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena talinya Allah itu, hablullah itu adalah Al-Qur'an. Maka sebagian sahabat menafsirkan dari Ibnu Mas'ud fi qoulihi ta'ala wa'tasimu bihablillah, ya, wa'tasimu bihablillah, qala hablullah Al-Qur'an, ya, yaitu tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kemudian karena Al-Qur'an adalah nur, cahaya petunjuk bagi kita semua, dan pegangan sebagai pedoman bagi hidup kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wa najatan liman tabi'ahu, dan dia akan menjadi beruntung bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak i'tikaf, ya, berbanyak i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashra shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, dia menguatkan sali tarungnya, ikatan sarungnya, dan menghidupkan malam-malam 10 wa ayqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Ada di riwayat lain juga wa qatasala bainal adain, dan Rasulullah sering mandi kalau di dalam malam 10 di bulan Ramadan. Kalau sekarang kalau mandi ini kok mesti dicurigai, ya, ya, mesti macam-macam, ya. Di mandinya di masjid aja biar tidak dicurigai, ya. Nah, jadi dianjurkan untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu di masjid. Kalau di rumah bukan iktikaf namanya istrikaf, ya. Ngertos istrikaf? Kepanjangan istrikaf, istri dikekap. Enggak maksudnya ya, itu gojekan pun, ya. Itu istri biasa disebut gitu, ya, guyonan seperti itu, iktikaf, ya. Jadi disunahkan untuk iktikaf di malam 10 Ramadan. Apa makna iktikaf? Ya, makna iktikaf adalah wa haqiqatuhu qat'ul alaiqi 'anil khalaiq litisali bi khidmatil khaliq. Ini pemaknaan ulama. Apa itu iktikaf? Kalau iktikaf kan kita berdiam diri di masjid, ya. Kalau iktikaf secara pemaknaan ulama para ma'rifatullah, hakikatnya adalah memutus hubungan, yaitu memutus hubungan antara makhluk, ya, anil khalaik, dari seluruh makhluk. Untuk apa? Litisali bi khidmatil khaliq. Untuk apa? Untuk menyambung berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Itu tujuannya, hakikatnya untuk beriktikaf. Jadi HP ketika iktikaf disita dulu, ya, dititipkan dulu, ditaruh dulu ketika iktikaf, untuk menghilangkan hubungan-hubungan dengan orang lain, supaya tidak mengganggu tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kesibukan-kesibukan itu dihentikan. Itu untuk beriktikaf. Adabnya beriktikaf seperti itu. Jadi tidak ada hubungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menghidupkan malam dengan tahajud, ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, membanyak baca Al-Qur'an. Nah, itu tentang i'tikaf.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah habis, kelihatannya lain kali kalau ngasih waktu itu 1 jam ya, yang tidak habis ya. Jadi waktunya sudah habis. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila terlalu banyak bercanda ya. Ini hanya percandaan saya, hanya untuk menyemangati panjenengan, tidak ada yang lain ya. Kemudian apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya Al-Fakir walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.